Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya hari ini? Pagi. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu. Mungkin berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Bapak, sebelum Ega Patria, Nabila, Pagi, Pak. Agil, Agil mana? Isti, Isti mana? Belum berangkat ya. Silakan masuk. Permisi Pak. Maaf terlambat Pak. Boleh nggak minta maaf? Terima kasih Pak. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya, yaitu logika matematika. Kemarin ada soal yang belum sempat kita selesaikan dan hari ini kita bakal menyelesaikannya. Yaitu soal yang diambil dari buku Set Theory and Logic, bukunya Robert R. Stahl. Versi aslinya seperti ini dalam bahasa Inggris. Namun untuk mempermudahkan kita semua mengerjakannya, maka Bapak sudah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Di sini kita akan menotasikan argumen-argumen ini setiap premis dalam huruf. Seperti Donetsk menang, kita notasikan dengan D kecil. Los Angeles akan merayakannya, kita notasikan dengan L. Di sini ada kata jika dan maka kita pakai notasi matematikanya itu seperti ini. Berarti D-nya di depan dan L-nya di belakang, sehingga jadi jika D maka L. Oke, apakah jelas pernyataan pertama? Oke, berarti kita lanjut yang kedua ya. White Sox menang, berarti kita pakai W. Chicago akan merayakannya, berarti pakai apa? C ya. Oke, kita pakai C. Berarti kita juga punya persamaan yang sama, yaitu jika maka. Berarti kita pakai anak panah dalam bahasa sederhananya ya. W maka C. Oke. Lanjut ketiga nih. Donetsk menang, berarti B. Oke. White Sox menang, berarti W. Nah, kata atau berarti kita gunakan notasi matematikanya itu seperti V. Sehingga di sini kita punya persamaan atau notasinya tuh D atau W. Jelas? Jelas. Oke. Kita lanjut ya. Donetsk menang, maka Chicago tidak akan merayakannya. Nah, ini masih sama, D dan Chicago tidak akan merayakannya. Apakah ada yang tahu notasi yang digunakan ketika ada kata tidak? Negasi. Gunakan apa? Negasi. Negasi ya, benar sekali. Berarti di sini ada negasi C. Sehingga kita punya lagi nih persamaan D. Jika D maka negasi C. Lanjut. White Sox menang, berarti W. Maka Los Angeles tidak akan merayakannya. Berarti apa nih? Ada lagi nih kata tidak. Negasi ya, benar. Los Angeles akan merayakannya. Tidak akan merayakan. Los Angeles tidak akan merayakannya. Berarti negasi L. Kita punya persamaan lagi nih. Jika W maka negasi L. Chicago akan merayakannya.
jika dan hanya jika Los Angeles tidak merayakannya. Berarti pakai apa nih? Ada yang tahu? Oke. Kita tulis dulu nih notasinya. Chicago akan merayakannya C. Jika dan hanya jika Los Angeles tidak merayakannya, berarti negasi L atau lingkaran L ya. Nah, kata jika dan hanya jika berarti seperti anak panah juga, tetapi dia memiliki dua ujung panah nih. Sehingga di sini kita memiliki C jika dan hanya jika lingkaran L. Nah, notasi matematikanya seperti ini. Oke. Di sini kita akan menulis D sebagai Dongers menang. L sebagai Los Angeles akan merayakannya. W sebagai White Sox menang. Dan C sebagai Chicago akan menang. C sebagai Chicago akan merayakannya. Dari sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum ya? Belum. Oke. Dari semua argumen di atas, apakah ada yang ingin membuktikan pernyataan-pernyataan tersebut sehingga kesimpulan akhirnya kita mendapatkan C jika dan hanya jika lingkaran L? Saya, Pak. Boleh, silakan dikerjakan di depan. Sudah, Pak. Silakan dijelaskan ke teman-teman. Oke, jadi dari pernyataan Bapak tadi, kita punya beberapa premis, yaitu D maka L, W maka C, D atau W, D maka lingkaran C, dan W maka lingkaran L. Dan kita mendapatkan kesimpulan C jika dan hanya jika lingkaran L. Dan untuk mendapatkan kesimpulan tersebut, kita pertama-tama premis nomor 1 kita kenakan implikasi, maka akan menghasilkan lingkaran D atau L. Lalu premis nomor 4 kita kenakan implikasi, maka akan menghasilkan lingkaran D atau lingkaran C. Lalu premis nomor 6 dan nomor 7 kita kenakan konjungsi, akan menghasilkan lingkaran D atau L dan lingkaran D atau lingkaran C. Lalu premis nomor 8 kita kenai distributif, akan menghasilkan lingkaran D atau L dan lingkaran C. Selanjutnya, premis nomor 9 kita kenai implikasi, maka akan menghasilkan D, maka L dan lingkaran C. Lalu premis nomor 2 kita implikasi, akan menghasilkan lingkaran W atau C. Lalu premis nomor 5 kita kenakan implikasi, maka akan menghasilkan lingkaran W atau lingkaran L. Lalu premis nomor 11 dan 12 kita kenai konjungsi, akan menghasilkan lingkaran W atau C dan lingkaran W atau lingkaran L.
Lalu premis yang nomor 13 kita kenai distributif, maka akan menghasilkan lingkaran W atau C dan lingkaran L. Lalu premis nomor 10 dan 15 kita kenai konjungsi, maka akan menghasilkan D maka L dan lingkaran C, dan W maka C, dan 3 dan 16 dikenai konstruktif dilema, maka akan menghasilkan L dan lingkaran C atau C dan lingkaran L. Bentuk premis nomor 17 ekuivalen dengan bentuk L jika dan hanya jika lingkaran C. Lalu premis nomor 18 kita kenai transposisi, maka akan menghasilkan C jika dan hanya jika lingkaran L, dan kesimpulannya sudah kita dapat. Sudah, Pak? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Dari jawaban teman kalian, Agil, apakah dari anak-anak ada jawaban lain atau tanggapan terhadap jawaban Agil? Saya Pak, Boleh? itu nomor 18 itu tidak boleh dikenai hukum transposisi, karena untuk hukum transposisi itu sendiri, apabila kami mempunyai P maka G, saat akan menghasilkan negasi G maka negasi P. Boleh dijelaskan di depan jawaban Agil yang menggunakan hukum transposisi tidak boleh? Baik Pak. Jadi misalkan kami mempunyai P maka G dikenai hukum transposisi akan menghasilkan negasi G maka negasi P. Apakah hukum transposisi ini berlaku pada implikasi? Jadi di sini kami akan mencari bentuk lain dari L jika dan hanya jika negasi C. Jadi satu kan tadi ya, kita akan buktikan negasi lain dari kita jika dan jika negasi C. Di L jika dan jika negasi C. Kemudian nomor satu ini akan dikenai ekuivalen, akan menghasilkan L jika negasi C dan negasi C maka L ekuivalen. Satu kan ekuivalen. Terus nomor 3 akan dikenai implikasi dan akan menghasilkan negasi L atau negasi C dan C atau L. Dua di implikasi. Terus nomor 4 kita akan mengenai nomor 3 dengan distributif dan akan menghasilkan negasi L atau negasi C dan negasi C di atau lagi kan menjadi negasi L atau negasi C dan L. Ini kalau dibagi distribusi. Kemudian nomor 4 sendiri kita akan kenai dengan komutatif. Nah, akan menghasilkan C dan negasi L atau negasi C. Kemudian atau jadi L dan negasi L atau negasi C. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya adalah selanjutnya, yang nomor 5 ini akan dikenai hukum distributif. Ini buat atau
ini. Jadi ini pada setiap ini dan ini dikenai distribusi. Jadi ini sendiri nilai distribusi jadi menjadi ini, dan ini nanti dikenai distribusi menjadi di sini. Nah, selanjutnya yang keenam ini kita akan kenai hukum komplement, yaitu C dan negasi L. Nah, karena ini C dan negasi C, apabila C bernilai false dan negasi C ini bernilai true karena penghubungnya dan, jika false dan true ini maka hasilnya akan menjadi false. Jadi di sini kita tulis false. Atau ini juga sama karena L ini pada tabel kebenaran bernilai true dan negasi L bernilai false, maka L dan negasi L ini akan bernilai false. Ini namanya hukum komplement. Selanjutnya nomor 8 ini adalah hukum identitas. Nah, karena atau ini bernilai benar dan ini atau benar, ini pernyataan ini bernilai benar atau salah. Nah, ini sama dengan benar, true. Jadi kita ambil yang sebelah sini saja. Kita akan mengambil yang Ini juga sama, kita ambil yang pernyataan yang true saja. benar-benar. Ini namanya kita mengenai hukum nah, selanjutnya nomor 9. Jadi kita akan mengenai yang ke-9 ini, ke-9 ini dengan hukum De Morgan. Jadi negasi C atau L. Atau negasi L atau lagi C. Ini hukum dipegang berapa nilai? Ingatnya Nah, pada nomor 10 kita akan mengenai premis 9 ini dengan implikasi. Jadi kita ubah menjadi maka. Negasi C maka L atau negasi L maka C. Maaf, di sini negasinya di belakang. ini akan dikenai implikasi. Maksudnya implikasi kalau negasi C maka L atau negasi L maka C. Selanjutnya nomor 10 akan kita kenai hukum De Morgan menjadi negasi dari C maka L dan L maka C. Ini dikenai kemudian menjadi hasil C maka L dan L maka
Ekuivalen atau bentuk lain dari premis ke-11 ini merupakan negasi C jika dan hanya jika L. Dan ini tidak sama dengan yang diperoleh oleh Agil yang nomor 19. Jadi dari diskusi kelompok kami, negasi C jika dan dengan jika L, bentuk lain dari L jika dan dengan jika negasi C. Jadi karena L jika dan dengan jika negasi C tidak memiliki bentuk lain yang bisa tidak posisi, maka hukum transposisi tidak bisa dikenai pada bindikasi. Ini hasil dari kerja kelompok kami yang mencari kesalahannya, bukti dari kesalahannya terkait bernama Agil dan menghasilkan tadi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf Pak, saya izin mengerjakan secara ulang dari nomor 18 dengan secara mungkin panjang lah, bisa diperpanjang. Boleh. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, boleh dilanjutkan pengerjaannya. Baik. Izin maaf siapa? Berapa? Boleh dijelaskan? Baik. Ada negasi C atau C dan L dan negasi C atau negasi L. Kemudian nomor 18 itu disimplikasi menjadi L dan negasi C atau C. Setelah disimplikasi, nomor 19 dikomutatif menjadi C atau L dan negasi C. Setelah dikomutatif, nomor 20 itu distributif dan C-nya akan menjadi C atau L dan C atau negasi C. Kemudian nomor 21-nya disimplifikasi menjadi C atau L. Setelah disimplifikasi, nomor 22 itu dikomutatif menghasilkan L atau C. Selanjutnya nomor 23 diimplikasi menjadi negasi L maka C. Setelah itu kita kembali lagi ke nomor 18, jadikan komutatif dan menjadi L dan negasi C atau negasi L dan L dan negasi C atau C.
Kemudian untuk nomor 25 sampai akhir akan diteruskan oleh rekan saya sekelompok. Baik. Selanjutnya nomor 25 yang ini kita simplifikasi mengambil yang depan sini. Jadinya L dan negasi C atau negasi L. Nah, selanjutnya dari nomor 26 ini kita tukar posisi, yaitu hukum komutatif. Jadi negasi L-nya menjadi di depan dan L dan negasinya menjadi di belakang kata. Selanjutnya dari nomor 27 ini kita kenai distributif, maka menjadi seperti ini. Jadi negasi L dan atau ini dikalikan dengan L dan nya turun di sini. Selanjutnya negasi L atau ini digabungkan dengan negasi C. Jadinya seperti ini, negasi L atau L dan negasi L atau negasi C. Nah, selanjutnya nomor 28 ini kita balik lagi posisinya, kita tukar posisinya. Yang di depan berada di belakang dan yang belakang berada di depan, yaitu hukum komutatif. Jadinya negasi L atau negasi C dan negasi L atau negasi L. Selanjutnya ini kita simplifikasi. Premis 29 ini disimplifikasi, diambil yang depan saja. Jadinya negasi L atau negasi C. Selanjutnya sini Ya, hari ini kami langsung di nanti ya. Oke, 1, 2, 3. Action. Jadi selanjutnya dari nomor 30 ini kita kenai hukum komutatif. Jadi dibalik yang belakang ini posisinya menjadi di depan. Jadinya negasi C atau negasi L. Nah, dari sini kita ubah lagi, dikenai hukum implikasi menjadi C maka negasi L. Nah, dari sini kita konjungsikan. Jadi premis 32 ini kita konjungsikan dengan premis 24 yang ini. Negasi L maka negasi C. Nah, jadinya negasi L dan maka negasi C dan maaf Pak. Lanjut. Maaf Pak, ini C maka negasi L dan yang 24 negasi L maka C. Nah, selanjutnya ini kan bentuk ini ekuivalen dengan C jika dan hanya jika negasi L. Seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan untuk teman kita dulu. Oke, jawabannya benar. Dari jawaban Ega dan Nabila, apakah dari teman-temannya ada tanggapan atau ada jawaban lain yang lebih praktis dari penyelesaian ini? Saya Pak, saya punya jawaban yang lebih praktis. Boleh dikerjakan di depan? Boleh saya hapus yang sebelah sini? Boleh, boleh. Sudah Pak? Oke, penyelesaiannya lebih sederhana ya, cuma 28 langkah. Boleh dijelaskan dulu ke teman-temannya? Baik, seperti yang sudah kita dapat dari jawaban Nabila dan juga Ega, dari premis ke-18 yaitu L dan lingkaran C atau C dan L dan lingkaran C atau lingkaran L ini dari distribusi premis ke-17. Kemudian kita simplifikasi nomor 18, kita ambil yang L dan lingkaran C atau C. Dari situ kita distribusi menjadi L atau C dan lingkaran C atau C.
Kemudian kita simplifikasi premis nomor 20 menjadi L atau C. Kemudian premis 21 ini kita implikasi menjadi lingkaran L maka C. Kemudian premis nomor 18 kita simplifikasi dan ambil bagian ini, yaitu L dan lingkaran C atau lingkaran L. Dari premis nomor 23 kita distribusikan menjadi L atau lingkaran L dan lingkaran C atau lingkaran L. Kemudian kita simplifikasi menjadi lingkaran C atau lingkaran L. Premis 25 ini kita implikasi sehingga menjadi C maka lingkaran L. Kemudian premis nomor 26 yang ini dan juga premis nomor 22 kita konjungsikan menjadi C maka lingkaran L dan lingkaran L maka C. Inilah premis nomor 27 bernilai sama atau setara atau ekivalen dengan C jika dan hanya jika lingkaran L. Segitu Bapak. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Disti ya. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke baik anak-anak. Dari argumen tersebut kita memiliki dua penyelesaian. Penyelesaian pertama diselesaikan oleh kelompoknya Ega dan Nabila. Penyelesaian yang kedua oleh Disti. Nah, penyelesaian pertama ini sangat panjang sehingga kita dapat hidup. Oke anak-anak. Dari penyelesaian ini ada dua penyelesaian yang benar. Penyelesaian pertama penyelesaiannya Agil itu dari langkah 1 sampai 17 benar. Namun pada langkah 18 19 itu sudah tidak benar lagi. Karena dan langkah 18 dan 19 itu kurang tepat. Dan dari situ ada nih penyelesaian baru oleh Ega dan Nabil. Dan karena kurang tepat, ada penyelesaian baru nih oleh Ega dan Nabila sehingga mendapatkan 34 langkah penyelesaian. Namun di situ ada juga yang lebih sederhana, di mana Disti menggunakan penyelesaian seperti di sini itu hanya 28 penyelesaian. Teman-teman, anak-anak boleh memakai penyelesaiannya Nabila dan Ega dan juga boleh memakai penyelesaiannya Disti. Mungkin pertemuan kita dalam pembahasan materi logika matematika cukup sampai saat ini. Apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Dipersilakan. Untuk ulangan nanti kita undur 2 minggu ke depannya lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Berarti kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak boleh meninggalkan ruangan. Ya. Bapak duluan ya.